Halo creator, pada video kali ini aku akan membahas mengenai modal untuk menjadi seorang content creator. Bumper dulu. Sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, buat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dulu yang ada di bawah. Karena di channel ini pembahasan intinya adalah content creator. Jadi di channel ini gue akan membahas mengenai tips menjadi content creator, review alat produksi konten, dan masih banyak video lainnya yang berkaitan dengan menjadi seorang content creator. Kalau sudah subscribe, kita lanjut membahas modal untuk menjadi seorang content creator. Untuk menjadi apapun itu perlu sebuah modal. Seperti halnya menjadi seorang content creator juga memerlukan yang namanya modal. Tapi modal untuk menjadi seorang content creator itu berbeda-beda tiap orangnya. Ada yang bermodalkan kamera yang mahal, ada juga yang bermodalkan hanya menggunakan kamera HP aja. Dan mungkin saja banyak orang-orang di luar sana yang masih bingung apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang content creator. Apalagi buat kalian yang baru terjun ke dunia content creator, pasti kalian bingung, gue harus punya apa sih buat mulai bikin konten dan gue upload di YouTube dan lain sebagainya. Oleh karena itu, gue akan bahas di video kali ini. Karena di zaman sekarang pasti banyak orang yang ingin menjadi content creator. Kalau anak SD sekarang ditanya, cita-citamu apa? Pasti jawabannya YouTuber, bukan lagi dokter. Oleh karena itu, gue akan bahas di sini modal menjadi seorang content creator, khususnya untuk kalian yang masih pemula dan baru mulai untuk bikin konten. Yang pertama, belajar. Setiap orang itu kalau mau sukses, pasti ya harus belajar. Di bidang apapun, mau lu bidang bisnis, bidang fotografi, dan bidang lainnya, tetap harus belajar. Dan begitu juga dengan menjadi seorang content creator, harus belajar gimana cara mengoptimalkan SEO, gimana cara bikin konten, dan gimana sih cara kita ngomong di depan kamera itu supaya terlihat lebih menarik. Semua itu dapat dipelajari. Oleh karena itu belajar itu sangat penting meskipun ingin menjadi seorang content creator. Apalagi kalau kalian masih pemula ya. Yang harus kalian pelajari itu adalah mengoptimalkan SEO. Ini sangat penting karena ini akan memudahkan orang-orang untuk mencari konten kalian. Jadi ketika orang mencari di search bar, nanti yang keluar itu adalah kontennya kalian. Jadi ya memudahkan orang untuk mencari konten kalian dan konten kalian semakin banyak ditonton oleh orang. Kemudian yang perlu kalian pelajari yang lainnya adalah cara buat video yang berkualitas. Jadi nggak apa-apa kalau video kalian upload itu sedikit, tapi yang penting berkualitas dan bermanfaat buat orang. Oleh karena itu pelajari hal yang diperlukan untuk menjadi seorang content creator. Belajar pengambilan video, belajar ngedit konten, belajar ngedit thumbnail, dan masih banyak lainnya yang harus dipelajari untuk menjadi seorang content creator yang sukses. Modal kedua adalah mengerti SEO. Kemudian menjadi seorang content creator itu tidak jauh juga yang namanya SEO. Ya, Search Engine Optimization. SEO ini sangat membantu agar konten yang sudah dibikin akan lebih mudah ditemukan buat orang-orang yang mengetik di kolom pencarian. Fungsi SEO ini akan terlihat ketika sebuah konten tapi yang membuatnya itu sudah ramai. Misalkan konten mengenai cara menjadi seorang YouTuber. Itu kan pasti banyak YouTuber yang membahas hal itu. Nah, di sini SEO sangat berperan penting supaya video yang sudah dibikin bisa muncul di paling atas dan berpotensi untuk diklik oleh penonton yang akan menonton video tersebut. Dengan begitu, fungsi SEO itu akan benar-benar dibutuhkan. Kalau enggak, video yang sudah kamu bikin itu akan tenggelam di bawah sehingga sulit untuk orang-orang mencari konten itu dan gimana mau ditonton oleh orang gitu kan. Dan buat belajar mengenai SEO ini di Google atau di YouTube sudah banyak YouTuber yang sudah membahas hal ini. Jadi silakan kalian searching di Google atau di YouTube dan kalian pahami aja satu-satu, pelan-pelan tapi pasti, oke? Yang ketiga adalah internet. Ini salah satu hal yang pasti
dan harus dipunya oleh seorang konten kreator. Karena kalau nggak punya internet ya gimana kalian mau upload konten kalian gitu kan. Jadi pastinya seorang konten kreator itu memerlukan yang namanya internet. Bisa juga pakai kuota handphone, bisa juga pakai wifi tetangga dan lain sebagainya. Pokoknya ya kalau kalian bisa hemat ya hemat aja. Kenapa harus beli kuota mahal-mahal gitu kan. Kalau memang ada wifi ya pakai wifi aja, nggak perlu pakai kuota lagi. Pokoknya internet yang bisa dipakai untuk mengupload video atau mengupload konten yang sudah dibikin. Jangan cuma pakai internet untuk stalking orang aja, itu kurang berguna dan kurang bermanfaat. Jadi pakai internet dengan bijak, bisa kalian searching, bisa belajar dan lain sebagainya, cari motivasi konten, ide konten, masih banyak lainnya yang bisa kalian searching di Google selain stalking orang di Instagram. Modal keempat adalah yang paling penting, yaitu alat produksi. Ya seperti kamera, lighting, dan lain sebagainya, itu adalah semua alat produksi. Tapi buat pemula yang kalian perlukan cuma kamera aja. Bisa dengan kamera DSLR kalau kalian punya. Bisa juga dengan bermodalkan kamera dari handphone. Karena handphone sekarang itu sudah pada canggih ya. Kameranya sudah bagus, sudah mirip lah dengan DSLR, dan tidak kalah juga untuk pengambilan gambarnya. Fiturnya juga banyak, dan sekarang handphone Android juga sudah bisa download aplikasi editing di dalamnya. Jadi kalian nggak perlu beli laptop lagi untuk edit video kalian, cukup menggunakan handphone aja. Itu sudah bisa menjadi seorang content creator. Modal yang paling terakhir adalah modal orang dalam. Emang tidak semua orang memiliki orang dalam. Orang dalam di sini ya kalau kalian pengen jadi YouTuber, ya berkawanlah sama YouTuber yang sudah gede gitu ya, yang sudah terkenal. Jadi kalau kalian punya kawan yang juga seorang content creator, ya udah kalian ajak kolaborasi, suruh dia untuk share konten yang sudah kalian bikin dan lain sebagainya. Pokoknya orang dalam ini ya nggak semua orang punya. Tapi kalau kalian punya ya lebih bagus dan lebih gampang buat kalian agar lebih cepat terkenal. Ya begitulah kekuatan seorang orang dalam. Oke, tadi sudah gue sebutkan 5 modal untuk menjadi seorang content creator. Silahkan disimak satu-satu, kalau kurang mengerti ya silahkan diulangi video ini. Intinya modal setiap orang itu berbeda ya, jadi nggak perlu kalian contohin semua, ambil aja apa yang dianggap penting, gitu aja, oke? Dan sekali lagi gua mau ingatin untuk subscribe dulu ke channel ini supaya tidak ketinggalan video-video menarik tentang konten kreator lainnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam kreator.